Oke, selamat pagi. Kemarin sudah belajar mengenai model analisis. Untuk saat ini kita belajar mengenai mass analisis. Nah, dalam bab kali ini ada dua subbab yang akan kita bahas, yaitu analisis mass, kemudian yang kedua analisis dengan sumber arus. Jadi karena yang di model analisis kemarin dengan sumber tegangan, ini di analisis mass dengan sumber arus. Nah, analisis mass maupun baik analisis mass maupun nodal analisis ini merupakan salah satu cara atau prosedur ya untuk menganalisis rangkaian. Jadi kalau kita di fisika 2 masih rangkaiannya sederhana, jadi kalau di elektronika ini nanti rangkaiannya lumayan cukup rumit gitu ya nanti di akhir-akhir, maka kita perlu cara untuk menyederhanakan rangkaian. Jadi di sini selain ada nodal analisis, kita ada mass analisis. Nah, analisis nodal itu kita menggunakan KCL. Jadi kalau kita sudah belajar di model analisis kemarin kan kita menggunakan KCL ya. Jadi Kirchhoff Current Law. Jadi kalau yang di analisis mass ini nanti kita menggunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Jadi kita gunakan KCL untuk menemukan tegangan, kemudian kita gunakan KVL untuk mencari current atau arusnya. Nah, sebuah mass adalah loop yang tidak mengandung loop lainnya. Jadi mass ini sama aja dengan loop. Teman-teman pasti sudah tahu waktu di SMA juga kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik secara sederhana, jadi bisa menggunakan mass analisis. Jadi yang lebih sering memang kita menggunakan mass analisis. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk menentukan arus mass ini, jadi kita harus menentukan ada berapa arus mass. Jadi tergantung ada berapa loop dalam suatu rangkaian. Misalkan rangkaiannya nanti ada, nah ini ada 3 loop, berarti nanti misalkan ini I1, I2, ini I3. Jadi ini misalkan I1 ya, I2, ini I3. Tapi kalau nanti ternyata rangkaiannya cuma 2 loop, ya ini misalkan I1, ini I2. Nah, ini tergantung jadi ada berapa loop yang dirangkai, ada berapa loop. Jadi kalau ada N, berarti nanti sampai IN. Ini ada 3, berarti I1, I2, I3, ada 2 loop, berarti I1, I2. Setelah kita menentukan arus-arus di tiap mesnya atau tiap loopnya, maka kita bisa menerapkan KVL di setiap mesnya atau setiap loopnya. Kita gunakan hukum Ohm, maka kita terapkan KVL at mes 1, at mes 2, dan seterusnya. Setelah itu, dari beberapa persamaan yang kita dapat, kita selesaikan persamaan simultannya. Jadi, kita terapkan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan itulah nanti kita menyelesaikan dari beberapa persamaan dari KVL tadi. Nah, setelah itu ini ada diberikan sebuah contoh, misalkan ada rangkaian ini dengan tegangan independen. Jadi ini tegangan P1 independen, P2 juga independen. Kemudian ada 3 komponen resistor, R1, R2, R3. Nah, langkah pertama adalah saudara menentukan I1, ini adalah arus pada loop 1. Kemudian I2 arus pada loop 2. Ini I kecil ya, jadi I1 sama I2 ini merupakan arus imajinatif atau yang kita asumsikan arus yang ada di loop ini. Nah, secara nyata ini tidak bisa diukur ya, jadi yang bisa kita ukur adalah arus-arus pada titik cabang. Jadi misalkan I1 ini I kapital, I1, I2, sama I3 ini yang bisa kita ukur secara nyata berapa nilainya menggunakan alat ukur. Nah, untuk contoh soal, di sini ada tegangan dependen sama independen. Jadi di sini ada 24 volt independen, kemudian ada ini independen ya. Ini ada dependen, jadi ini bergantung pada T0. Kemudian ada 3 mesh, seperti yang saya gambarkan tadi. Ini ada 3 loop ya. Jadi I1, I2, I3 bebas. Teman-teman mau I1-nya yang sebelah sini boleh, I2-nya sebelah sini boleh, I3-nya sebelah sini boleh. Jadi bebas. Nah, kemudian untuk arahnya, apakah selalu searah jarum jam? Ini kita memang sudah kebiasaan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau berlawanan arah jarum jam juga boleh. Nah, untuk penyelesaiannya, ini kita nyatakan dulu. Langsung ya di slide berikutnya saja. Jadi kita terapkan, tadi sudah menentukan I di tiap-tiap loopnya atau tiap mesnya, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan KVL
di tiap-tiap match-nya. KVL di match 1, jadinya ini ya, KVL di match 1 min 24, kemudian ini 10 sama 12, jadinya 22. Jadi ini adalah min 24, kemudian plus 22I1, kemudian tadi yang 10 juga dilewati oleh I2, jadinya 10I2 dikurangi dengan 12I3 sama dengan, tadi I besar apa I kecil ya? I kecil, nggak apa-apa ya, terlanjur ya, ini maksudnya I besar, ini I di loop 1, I di loop 2, I di loop 3. Jadi kalau kita tuliskan boleh 22I1 min 10I2, kemudian 12I3 sama dengan 6. Nah, selain itu kita juga bisa, ini kan nantinya kan kita mau cari I0 itu berapa. Jadi I0 ini kan I0 ada di cabang yang 10 ohm ini. Nah, dia kan dilewati oleh I1, kemudian ini ada I2. I2 yang ini. Jadi I0 jangan fokus di sini ya. Ini kebetulan I1, I2-nya juga menggunakan I kecil ya. Jadi ini biasanya kalau mau nodul analisis itu menentukan I di tiap cabang. Jadi I0 ini, I0 itu akan sama dengan, atau ini teman-teman buat kapital aja boleh, biar tidak rancu dengan ini I besar ya. Nah, I0 itu yang searah kan I1, jadinya I0, I1 min I2. Ini saya buat persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya baru di KVL tadi, KVL at mesh 1, ini persamaan 2, kemudian KVL at mesh 2, at mesh 2 itu 24, 4, 10, jadinya 38, I2, oke. 38 I2 min 4 I3, kemudian min 10 I1 sama dengan 0. Diurutkan 10 I1 min 38 I2 plus 4 I3 sama dengan 0. Ini buat persamaan 3. Yang terakhir ini adalah KVL at mesh 3. Di mesh 3 itu ada dependent source 4I0 seperti ya, plus 16, 4I0 ditambah 16I3 dikurangi tadi 12I1 min 4I2. Oke, ini sama dengan 6. Nah, I0 ini tadi teman-teman bisa substitusi yang persamaan 1. Tadi kan ada persamaan 1, I0 sama dengan I1 min I2. Bisa dimasukkan di sini, maka bisa kita dapatkan nah, di sini bisa kita dapatkan min 8I ya, ini 12. I1, kemudian min 8I2 plus 16I3. Atau boleh diberikan I1 plus I2 sama dengan atau min. Ini adalah min 2I3 0. Ini persamaan 4. Nah, dari sini, ini kan ada 2, 3, 4. Kemudian teman-teman eliminasi I3, nanti ketemu I1 dan I2. Jadi kita butuh I1-nya berapa, I2-nya berapa. Nanti baru masukkan I0 sama dengan I1 kurang I2. Dari ketiga persamaan yang belakang ini, persamaan 2, 3, 4. Teman-teman silakan boleh pakai substitusi eliminasi atau menggunakan ini determinan ya. Nanti silakan bisa caranya macam-macam. Yang penting teman-teman sudah bisa menentukan persamaannya ini tadi 3 variabel 3 persamaan sudah cukup ya.
Nanti kita bisa tahu I1-nya berapa, I2-nya berapa, baru masukkan ke sini. Angkanya silakan dilanjutkan dulu. Nah, kemudian ini untuk sebab yang kedua yaitu analisis mesh dengan sumber arus. Jadi kalau di modul analisis kemarin kita sudah belajar super node, maka di sini juga akan ada super mesh. Kalau super node kemarin, super node itu adanya sumber tegangan di antara dua simpul. Dua simpul atau node. Nah, kalau ini super mesh, ada sumber arus di antara dua mesh. Nah, untuk solusinya seperti apa? Jadi ini ada sebuah rangkaian gitu ya. Ini ada sumber tegangan 20 volt, kemudian ada dua loop ya, di sini ada dua rangkaian tertutup. Kemudian di sini ada sumber arus di antara dua mesh, yaitu mesh 1 sama mesh 2. Di sini ada sumber arus. Hasil super mesh ketika dua mesh memiliki sumber arus tergantung dependen atau independen. Yang sama seperti pada A. Kami membuat super mesh dengan mengecualikan sumber saat ini dan elemen apapun yang terhubung secara seri. Jadi meskipun ada resistor di sini, ini bisa diadakan. Jadi gambar yang soalnya seperti ini, maka langkah pertama bila ada super mesh, ini langkah pertamanya. Hilangkan cabang ini, kemudian buat super mesh. Jadi ini buat loop yang besar. Nah, tapi tetap tidak bisa meniadakan I1 sama I2. Jadi tetap I1, ini I2. Jadi I1 ini lewat 20 volt sama lewat 6 ohm. Tapi yang lewat di 10 ohm sama 4 ohm ini adalah I2. Sehingga persamaan 1 ini boleh kita tuliskan menjadi apa? Makanya sama, KVL at supermesh. Jadi KVL di supermesh itu adalah min 20, ini ya kena negatif, min 20, kemudian ini tidak boleh langsung teman-teman kayak di belakang langsung 6, 10, 4, jadi 20 enggak. Tapi sudah per arus mesh tadi, jadinya ini adalah 6 I1 ditambah 10 I2 ditambah 4 I2 sama dengan 6, atau boleh dituliskan 6 I1 plus 14 I2 sama dengan 20. Ini anggap persamaan 1. Nah, langkah berikutnya ini teman-teman bisa di cabang tadi, di cabang ini ya, ini ada keterangan di note ini. Intinya setelah saudara membuat KVL di supermesh-nya dengan menghilangkan sumbernya ini, langkah keduanya adalah mencari KCL di cabang supermesh. Jadi KCL di cabang ini apa jadinya? Ini kan tadi loop I2, ini loop I1, sehingga kalau digambarkan ini I2-nya masuk di cabang, anggap ini dikasih 0 ya, di cabang atau node O atau node 0 ya. Ini kemudian I2-nya ke sini, ini ada 6. Jadi kalau saya gambarkan ulang, di node ini ada I1, ini I2, kemudian tadi naik ya, 6. Dari 6 sampai ini node. Jadi KCL at node O itu sama dengan, jadi yang masuk I2 sama dengan I1 tambah 6. I1 tambah 6. Ini adalah persamaan 2. Nah, dari dua persamaan tadi, kita bisa tahu I-nya berapa. I1, I2-nya berapa. 6 I1 plus 14 I2 lagi 6 I1 plus 14 I2 sama dengan 4. Nah, yang satunya adalah I1
I2 sama dengan min 6. Nah, dari dua persamaan ini teman-teman tentukan I1-nya berapa, I2-nya berapa. Boleh menggunakan substitusi eliminasi atau menggunakan determinan. Ini saya berikan contoh kalau menggunakan determinan. Dari persamaan ini kan kalau kita buat matriks, jadinya 6, 14, 1 min 1, lalu I1, I2, 20 min 6. Sehingga kalau mau menggunakan determinan, cari I1 adalah determinan 1 dibagi dengan determinan. Nah, determinan 1 berarti kita mengganti kolom 1 ini menjadi hasilnya 20 min 6 terus 14 min 1. Nah, kalau yang ini kan tetap determinannya itu 6, 14, 1 min 1. Nah, silakan dicari. Kalau I2 determinan 2, determinan. Nah, determinannya I2 berarti kita ganti kolom yang kedua yaitu hasilnya 20 min 6, terus ininya tetap 6, 1, 14 min 1. Determinannya ini berarti kan ini kali ini dikurangi ini kali ini. Min 20 dikurangi min 6 kali 14, 60 tambah 8, min 84. Per min 6, min 14. Ini jadinya plus, jadinya 64 dikurangi, dibagi, min 20 ya. Jadi min apa? Min 20. Nah, itu hasilnya 64 dibagi 20. Jadi 32, 3,2. Jadi I1-nya minus 3,2. Nah, kemudian yang ini determinannya 6 kali min 6, min 36, min 20, terus ini min 6, min 14. Jadinya min 56 dibagi dengan min 20. Plus ya. Jadinya I2. Jadi I2-nya ini dibagi ini. 8. 2,8 ampere. Ini adalah nilai I1 dan I2-nya. Jadi untuk yang supermesh tadi kalian hilangkan cabang yang ada supermesh-nya, kemudian buat supermesh seperti ini. Ya, APL add supermesh, kemudian baru diambil KCL di node-nya itu tadi di cabang tersebut. Nah, sudah ketemu I1 sama I2. Ini adalah sifat-sifat supermesh, yaitu sumber arus dalam supermesh tidak sepenuhnya diabaikan. Seperti yang tadi ya, meskipun yang pertama itu dihilangkan langkahnya, kemudian yang kedua kan kita cari pada cabang tersebut. Oke, supermesh tidak memiliki arusnya sendiri. Supermesh membutuhkan aplikasi KVL dan KCL. Jadi kalau di supermesh tetap kita butuh KCL. Seperti tadi di langkah kedua. Ini tadi ya. Ini boleh dituliskan langkah keduanya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan antara nodal analisis sama mesh analisis, jadi gampangnya ya kalau teman-teman baca ya. Jadi kalau kita cek node-nya itu lebih sedikit, berarti kita menggunakan analisis simpul atau nodal analisis. Terus kemudian kalau kita cek mesh-nya lebih sedikit daripada node-nya, ya kita gunakan mesh analisis. Nah, apakah selalu demikian? Biasanya nanti kalau teman-teman sudah semakin sering gitu ya berarti soal, nanti akan tahu ini sepertinya lebih mudah kalau kita gunakan model analisis. Oh, rangkaian ini lebih mudah kalau kita gunakan mesh analisis. Tapi untuk indikator yang tadi ya, kira-kira ini enaknya menggunakan analisis yang mana? Jadi tadi bisa dipilih yaitu dari yang lebih sedikit, itu yang jadi pilihan. Kalau node-nya lebih sedikit, gunakan tool analisis. Kalau mesh-nya lebih sedikit, gunakan mesh analisis. Atau biasanya kalau sudah dikasih tahu, malahan kalau dievaluasi dikasih tahu sudah ada arus-arus setiap cabang, biasanya kita gunakan tool analisis.
gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini saya bahas mengenai tugas yang sudah saya berikan. Jadi di nomor 1 ini paling mudah ya, ini di fisika atau di SMA fisika 2 ataupun di SMA teman-teman juga sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Jadi nanti silakan dilanjut, ini nanti akan saya terangkan mungkin poin-poinnya saja. Nah, untuk langkah pertama ini sudah dikasih tahu I1 di sini, I2 di sini, karena di sini ada 2 loop. Nah, ini kan ada 3 loopnya, 1, 2, 3. Jadi kita pilih match. Bagian sudah dikasih tahu ya, suruh menggunakan match analysis. Langkah pertama adalah saudara cari KPL at match 1. KPL di match 1 berarti di sini min 36, kemudian plus 2, 12, 4, jadinya 18. 18 I1 min 12 I2 sama dengan 0, atau 18 I1 min 12 I2 sama dengan 36. Persamaan 1. KPL at mesh 2. Di mesh 2 ini plus 24 ya, jadinya 24. Kemudian totalnya 9, 12 sama 3, jadinya 24 ya. Plus 24 I2 min 12 I1. Sama dengan 0. So, kalau saya tuliskan jadinya 12 I1 min 24 I2 sama dengan 24. Atau ini mau disederhanakan juga boleh ya. Bagi berapa ini ya? Bagi 6. 3 I1 min 2 I2 6 sama 1. Ini bagi 12. I1 min 2 I2 sama dengan 2. Persamaan. Nah, dari persamaan 1 tadi, dari persamaan ini teman-teman bisa mencari I1 sama dengan determinan 1 per determinan. Determinan 1, atau tertulis dulu ini. Ini boleh aku tulis di sini, 3I1 min 2I2 sama dengan 6. Jadi determinannya 3 min 2, 1 min 2, sama dengan, ini determinan 1, maka kita rubah menjadi ini ya. 6, 2, min 2, min 2. Determinannya ini 6 min 2, 12, min 12, min 4, jadinya plus 4. 3 min 2, min 6, min, jadinya plus 2. Jadinya berapa ini? 8 bagi min 4 sama dengan 2 ampere. Jadi I1-nya 2 ampere. Nah, sekarang I2-nya. I2-nya berarti I2 berarti ini 31, ini 62. Ini yang bawah sama ya, 31 min 2 min 2. Determinannya ini 6 kurangi 6, 0 berarti. Ini tadi sama ya, min 6 plus 2 jadinya 6. Nah, ini untuk jawaban nomor 1, jadi 2 ampere sama 0 ampere. Untuk yang nomor 2, di sini ada 2 sumber, ada sumber independen sama sumber dependen. Makanya sama, kita tentukan, ini masih mudah-mudah ya, mudah-mudah. KPL at mesh 1 itu jadinya min 20 plus 6 I1 min 4 I3 min 2 I2 sama dengan 6. Atau boleh saya sederhanakan bagi 2 semua ya, ini biar sederhana. 3 I1 min I2 min 2 I3 sama dengan 10.
Nah, ini KVL at mesh 2. Ada sumber ini apa dependent. Nah, ini kalau kita lihat I1 kan ada di cabang ini. Nah, padahal cabang ini adalah apa? I3. Jadi I0 itu sama aja dengan I3. Nah, di mesh 2 ini, mesh 2 kan ini min 10 I0. Nanti bisa langsung kita substitusi I3 ya. Kemudian plus 10 I2 min 8 I3 min 2 I1 sama dengan 0. Atau boleh ini I0-nya langsung kita ganti I3 ini. Jadi I3 nanti 18 ya, min 18 I3. Oke. Ini 1 jadinya 2I1 min 10 I2 plus 8I3 sama plus 10 I3 sama dengan 0, atau ini bagi 2 aja, jadinya I1 min 5 I2 ini 18 jadinya plus 9 I3 sama dengan 0. Persamaan 2. Nanti sekalian dicek ya, siapa tahu saya salah hitung, kurang teliti, nanti teman-teman bisa betulkan. Nah, yang di KPL 3, Mas 3 ini 6, 4, 8, berarti 18 I3 min 4 I1 min 8 I2 sama dengan 0, atau kalau mau disederhanakan bagi 2 ya, jadinya 2 I1 min 4 positif ya, I2 min 9 I3 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nah, kan 3 persamaan, 3 variabel sudah cukup. Nanti teman-teman silakan cari I1-nya berapa, mau pakai determinan juga boleh, atau pakai substitusi eliminasi juga boleh. Silakan selesaikan sendiri hitungan. Nah, untuk yang terakhir ini ada super mesh di sini. Nah, langkah pertama ini adalah menghilangkan super mesh-nya. Ini teman-teman hilangkan. Ini kan ada super mesh ya. Ada sumber arus di antara 2 mesh. Jadi ini dihilangkan, nanti rangkaiannya jadinya nah seperti ini. Jadi nanti ini adalah I1, ini adalah I2. Kemudian untuk super mesh itu